Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys. First of all, I'd like to introduce myself. My name is Indra, and I'm a lecturer at English Education Department, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nama saya Indra dan saya dosen di Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Okay, guys. Today I want to talk about tips to write an introduction. Bagaimana kita bisa menulis introduction di dalam research paper? Akan saya berikan tip yang sangat bermanfaat bagi kita agar kita bisa menulis introduction dalam research paper dengan mudah. Okay, let's talk about the meaning of introductions. Apa sih sebetulnya introduction dalam research paper itu? Bisa dikatakan bahwa introductions may be many different things depending on the type of writing you are doing. Jadi introductions itu bermacam-macam ya, tergantung dari format tulisan yang Anda tulis. Ketika kita bicara masalah empirical paper, when we are talking about empirical paper, yaitu research ilmiah, baik itu proposal maupun makalah ilmiah, maka introduction itu mengandung setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah mengenalkan topik. Jadi introduction itu fungsi pertamanya mengenalkan topik Anda. Kemudian yang kedua adalah reviews the literatures of your topic. Banyak yang bertanya, Sir, apakah di dalam pembukaan, di dalam introduction dari research of our research. Kemudian fungsi yang ketiga, guys, dari opening paragraph itu adalah states your hypothesis or research question. Jadi introduction adalah tempat Anda menyatakan hipotesis dari research Anda maupun research question. Kita tahu bahwa hipotesis itu ada di dalam research kuantitatif, sedangkan research question itu adalah ada dalam quantitative research. Okay, we still talk about introduction. You often ask, a student often asks, what is the difference between an introduction and the literature review, sir? I would like to say the literature review is a part of your introduction. Banyak mahasiswa yang bertanya, Sir, apakah perbedaan antara introduction dengan literature review? Saya menjawab bahwa literature review is a part of your introduction. Jadi literature review itu adalah bagian dari introduction. Even I would like to say it is likely to be the largest, most important part of your introduction. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa literature review itu adalah bagian yang sangat penting di dalam introduction dari research paper Anda. Okay, guys, we are still talking about introduction. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bentuk ataupun outline dari introduction itu? Paling tidak ada 3. Introduction mengandung yang pertama opening paragraph, kemudian yang kedua adalah review of the literature, kemudian yang ketiga adalah summary paragraph and statement of hypothesis or research question. Jadi sekali lagi pembukaan atau outline dari sebuah pembukaan dalam research paper itu mengandung yang berapa? Yang pertama adalah opening paragraph, yaitu paragraf pembuka. Kemudian yang kedua adalah review of the literature. Jadi analisis kita terhadap literatur. Kemudian yang ketiga adalah summary paragraph, paragraf rangkuman. Dengan research question. Sekali lagi, hypothesis ada di dalam quantitative research, and when we are talking about research question, it exists in is
a key paragraph. Kita bisa mengatakan bahwa opening paragraph itu adalah paragraf kunci. It lets the readers know what to expect. Jadi dengan membuat opening paragraph, dengan menulis opening paragraph, itu sebenarnya Anda ingin pembaca Anda itu tahu ya, apa isi dari research paper yang Anda tulis. We can also say that it gives the readers a general roadmap for your paper. Ibarat melakukan sebuah perjalanan, katakanlah Anda mau berjalan dari Jogja ke Jakarta, maka opening paragraph itu berfungsi sebagai peta, sehingga Anda tidak akan tersesat melakukan perjalanan. Kalau Anda memiliki peta berupa opening paragraph, Anda tidak akan tersesat di dalam menulis sebuah research paper. Then it might mention literature you will review in a more detail later. Opening paragraph itu juga ada semacam literature review yang kemudian bisa Anda kembangkan pada paragraf-paragraf selanjutnya dari introduction chapter. For a very long paper, it might be more than one paragraph. Untuk paper yang sangat panjang, maka opening paragraph itu bisa lebih dari satu paragraf. Okay guys, now let's talk about the basic pieces of information dari opening paragraph. Opening paragraph itu setidaknya itu mengandung 5 informasi penting, guys. Yang pertama adalah a statement of the general topic. Yang pertama adalah pernyataan dari topik. Kedua, a general statement about what the literature has found. Yaitu apa yang sudah ditemukan oleh literatur dari isu yang Anda tulis menjadi research paper, itu harus Anda tuliskan. Kemudian yang ketiga, apa yang belum diteliti di dalam literatur. Jadi sekali lagi, yang kedua harus menulis apa yang sudah ditemukan oleh literatur. Kemudian yang ketiga, apa yang belum ditemukan oleh literatur. Sehingga yang ketiga ini Anda apa istilahnya? Anda mengungkapkan bahwa research yang Anda kerjakan itu ada gap of knowledge. Sehingga research Anda bisa memiliki kontribusi terhadap bangunan pengetahuan yang Anda teliti. Kemudian yang keempat itu the aim of your study. Tujuan dari studi Anda.